Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, selamat datang di Bloom, Buy-in and Learning Through Outcomes of MYP. Salam kenal, aku Ayunita Syawe, biasa dipanggil Ayun, yang akan membantu konten ini bersama teman saya Puspa. Halo Puspa. Halo. Silakan Puspa memperkenalkan diri. Halo, teman-teman semua, salam kenal, saya Puspa. Saya sebenarnya saya adalah mantan koordinator nasional dari Koalisi Indonesia untuk Seksualitas dan Keberagaman atau Kita Sama. Salam kenal. Salam kenal. Nah, iya, jadi Puspa adalah koordinator nasional untuk jaringan Kita Sama waktu mengerjakan program HKSR yang namanya apa, Pus? Right here, right now. Right here, right now, ya. Dan ya aku mengajak teman-teman dari jaringan Kita Sama untuk bercerita tentang apa sih, bagaimana sih pengalaman teman-teman dalam menjalankan program HKSR dengan praktik teori MYP di dalamnya. Nah, kegiatan ini merupakan proyek kerjasama antar setiap orang dari berbagai organisasi yang saat ini saya bekerja sama dengan teman-teman dari Netherlands and UK. Kita memiliki fokus isu yang sama tentang HKSR dan kegiatan ini didukung oleh ShareNet Internasional. Nah, di Indonesia aku mengajak teman-teman jaringan Kita Sama, nanti kita akan cerita banyak soal Kita Sama dengan Puspa apa sih dan bagaimana Kita Sama itu selama 30-40 menit. Sebelumnya mungkin kita ngobrol-ngobrol singkat kali ya, ngobrol-ngobrol tidak yang belum serius. Aku mau nanya ke Puspa, di masa pandemi ini biasanya memilih mandi pagi atau malam? Jujur, mandi pagi. Oh, ini pagi ya. Kenapa kalau Karena malam udah dingin, Pus? kalau malam tuh kayak sebenarnya aku tuh orang yang suka mandi. Oke. Untuk melepas stres biasanya mandi air panas. Jadi kalau pagi-pagi tuh mandi biar sebenarnya nggak sebel. Karena kan harus kerja, jadi Kerja. kalau keringetan gitu kayak nggak betah. Jadi paling Iya, iya pertama benar. Segar lepas juga mandi kan. tuh baju. Iya benar, segar, bisa berpikir gitu kan. Oke, apalagi di masa pandemi kita ngobrol ketemunya online kayak aduh. Jadi harus berpikir segar. Oke, sekarang kita masuk untuk ngobrol-ngobrol Kita Sama secara yang singkat. Kalau boleh cerita apa dan bagaimana sih Pus Kita Sama itu? Jadi Kita Sama ini sebenarnya awalnya memang diinisiasi itu dari proyek Right Here Right Now. Awalnya sebenarnya organisasi yang tergabung dalam proyek Right Here Right Now ini berpikir bahwa kayaknya akan lebih baik kalau kita yang mandiri gitu, yang punya jaringan di level nasional dan punya independensi, terus juga bukan disetir gitu oleh program. Dan ini memang kita punya semacam misi gitu untuk teman-teman di Indonesia. Akhirnya posisinya jadi tadinya berkumpul karena program, sekarang berkumpul karena jaringan gitu. Nah, jaringan Kita Sama ini awalnya di tahun 2017 sudah mulai didiskusikan, 2018 sudah mulai punya semacam badan pengurus lah ya, pengurus yang ada presidiumnya, terus juga teman-teman pakai sistem keanggotaan. Jadi meskipun misalnya teman-teman ini implementasi program Right Here Right Now, tapi tetap teman-teman adalah anggota dari jaringan Kita Sama. Nah, jaringan Kita Sama ini fungsinya adalah untuk memperkuat juga si program Right Here Right Now dengan nilai-nilai yang memang dikuatkan lagi strateginya untuk bisa implementasi dengan baik di Indonesia. Karena kadang kan kalau program tuh karena kita bekerja juga dengan negara lain, jadi mereka melihat strukturnya itu global. Ya. Sedangkan kalau di masing-masing negara harusnya ada strategi yang unik agar lebih mudah diterima, agar lebih mudah diimplementasikan, dan juga lebih ramah sih terhadap remaja di Indonesia. Jadi makanya koalisi ini berkembang pada akhirnya sampai proyek ini berakhir pun sekarang sedang berusaha untuk tetap ada dan tetap berjalan meskipun programnya nanti berganti-ganti gitu. Right Right Now selesai, tapi jaringan Kita Samanya tetap ada. Kayak gitu, Ayun. Oke, terima kasih Pus untuk penjelasannya. Right Now itu program sampai
2020. 2020 dan kemarin kamu menjadi, koordinator nasional, untuk program Rai Retno di dalam Jaringan Kita Sama? Betul. Oke. Jadi sebenarnya programnya itu, berakhir di tahun 2020 Desember, Mhm, lalu juga, meskipun ada proses penutupan program pasti ada prosesnya ya. mhm, Cuma, teman-teman selesai di Desember 2020, tapi, sejak itu masih tetap, jaringan Kita Samanya masih ada dan, kepengurusannya juga sempat berganti. Jadi sebelum projeknya berakhir, mhm. teman-teman ada pergantian, pengurus gitu di dalam, Jaringan Kita Sama dan sekarang kayaknya lagi ini ya, semacam menggodok dulu karena masih pandemi jadi sulit gitu Mmm, untuk mhm. bisa, memecah fokus. Kalau dulu mungkin oke kita, bikin, jaringan terus, bisa sana sini Iya. tapi sekarang kan juga, karena mental health dan juga prioritas makanya sekarang mungkin agak lebih lambat cuma jaringannya masih ada. Siapa Mpus di dalam jaringan itu? Siapa-siapa aja? Jadi, aku sebutkan organisasinya? Boleh atau jumlahnya aja? Tiga aja kali ya Mhm. kategorinya. Ini ada Iya 9 kategori isunya aja, heeh. ada 9 organisasi dan organisasinya itu ada organisasi yang dipimpin oleh orang muda, ada organisasi yang dia serving atau, melayani untuk, Mhm. isu orang muda, lalu ada organisasi perempuan dan ada organisasi LGBTIQ. Dan, sebenarnya mereka isunya, beragam ya. Jadi, ada yang dia fokusnya, di isu, SRHR, jadi, HKSR nih jadi core isunya dia, ada Mhm. yang isu perempuan, lalu ada juga yang isunya anak muda, jadi bukan cuma, isu HKSR aja mereka, kelola, dan juga, isu LGBT tentu organisasi LGBT mereka juga, beragam ya, bukan cuma, isu HKSR aja, tapi juga sebenarnya, terkait dengan kemiskinan, terkait dengan, keadilan lainnya, itu juga salah satu yang diperjuangkan. Wow, berarti memang banyak, fokus dan ada cukup banyak juga ya organisasi yang tergabung dalamnya. Terus pengalaman kamu sebagai koordinator nasional mengelola orang-orang di dalamnya yang beragam itu gimana, Mpus? Sebenarnya aku beruntung Mmm, karena, berada di dalam jaringan ini tuh dari awal, jadi iya, sejak programnya, ini muncul di Indonesia, aku sudah ikutan, tapi meskipun, posisinya adalah, bagian dari organisasi yang implementasi gitu. Nah, mhm, dari situ tuh jadi lebih kenal, terus juga implementasi bersama, sudah punya interaksi dan, kayak udah, naruh kaki gitu di dalam programnya sehingga sebenarnya jadi, kalau kupikir kurasakan lebih mudah gitu untuk bisa, bekerja bersama dengan teman-teman yang ada, di dalam jaringan. Cuma memang kan kalau dalam program kan, ada tantangan-tantangan tersendiri gitu untuk implementasi, plus juga manajerial program kan hal yang berbeda dengan mhm, misalnya, manajerial, jaringannya gitu. Karena kalau bicara jaringan, organisasi-organisasi yang tergabung ini sebenarnya sudah punya perspektif yang cukup baik dalam, pergerakan, yang dipimpin oleh orang muda. Jadi memang karena ada mhm. organisasi orang mudanya dan cukup dominan, jadi organisasi dewasanya, atau yang serving ke orang mudanya juga mereka lumayan punya porsi gitu, bahwa memosisikan diri itu tidak ada di depan, tapi, semuanya hubungannya horizontal. Nah, itu yang sebenarnya kalau dalam manajerial, jaringan sih aku merasa bahwa ini cukup, menarik ya dinamikanya dibandingkan misalnya jaringan-jaringan yang, dominannya adalah organisasi, orang dewasa gitu, atau Mhm, orang-orang yang, organisasi yang serving ke orang muda. Karena biar bagaimanapun tetap kalau kalah jumlah, iya, eee, dan juga ini, masalah power, karena balik lagi youth, led, organization atau organisasi yang dipimpin oleh orang muda, tentu tidak sempurna itu, sama kayak organisasi lain juga, ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi berkaitan dengan resource, tentu, lebih sedikit dibandingkan organisasi yang established dan dia memang, punya bentuk yang lebih, ajak gitu dibandingkan si organisasi orang muda yang dinamikanya sangat bergantung sama si, orang mudanya di dalamnya gitu. Kalau dia sudah aging out, sudah, keluar dari usia orang muda kan dia nggak mungkin stay. Nah, mhm, si orang muda itu juga, bertanggung jawab untuk
apa ya istilahnya pass the baton gitu. Dan kalau misalnya proses itu tidak baik gitu, tidak ada proses yang cukup oke, maka bisa jadi ada gonjang-ganjing di internal dan itu berpengaruh juga ke jaringan. Nah, itu sebenarnya juga apa ya, sebenarnya bukan urusan dari jaringan, tapi sebagai jaringan yang memang kita pengen tetap kuat, maka salah satu tanggung jawabnya juga adalah memastikan si apa ya proses itu tidak mengganggu apa ya organisasinya gitu. Kita paling nggak sebagai jaringan tuh bisa advice prosesnya atau bisa sharing bagaimana strateginya, meskipun keputusan tetap ada di masing-masing organisasi. Organisasi. Iya iya, Hmm. benar-benar. Berarti memang, semacam jaringan juga menjadi, apa ya, menjadi rumah juga untuk berdiskusi, untuk tetap sharing dengan, eee, untuk masalah-masalah yang ada di internal organisasi itu sendiri jika menginginkannya. Kalau kamu sendiri, Pus, bagaimana sih kamu memahami MYP itu? Hah, karena sebenarnya aku pas dulu aktif di organisasi orang muda, salah satu yang kami advokasikan, jadi dulu tuh sekitar tahun 2013 awal Mhm tuh belum ada nih yang namanya si MYP ini, mhm. meskipun orang-orang mungkin lebih familiar dengan leadership. Nah, sedangkan leadership dengan MYP tuh kalau aku melihatnya perbedaannya adalah leadership tuh individual. Jadi setiap individu punya nilai atau punya kapasitas untuk menjadi seorang leader gitu, tapi belum tentu dia bisa punya value meaningful participation. Mhm. Karena dalam teorinya meskipun ya orang bilangnya mirip lah nih apa namanya si orang muda mengambil keputusan, terus orang muda ini yang ibaratnya apa ya dia berada dalam struktur yang masuk dalam manajemen atas dan lain-lain, padahal sebenarnya yang diusung adalah gerakannya. Jadi nggak mungkin orang muda sendirian, Mhm. lalu dia dibilang meaningful participation. Karena pada akhirnya youth itu meskipun individual, identitasnya adalah youth, tapi tetap dia juga balik lagi ya, karena ada aging out, karena ada waktunya cukup pendek gitu untuk bisa dibilang dia meaningful waktunya. Jadi kayak bisa jadi umurnya 25 terus baru kenal konsep ini cuma 5 tahun terus udah selesai tinggalin. Nah, jadinya makanya penting untuk melihat MYP ini sebagai apa ya perspektifnya melihatnya gerakan gitu. Jadi setiap orang yang punya value ini pasti punya salah satu apa ya strategi ataupun kemauan untuk memberikan estafetnya. Jadi sharing pengalaman, sharing pengetahuan itu bagian dari paketnya gitu. Meskipun ya dalam teori tuh nggak pernah diomongin apa namanya bahwa ini adalah gerakan gitu. Karena balik Mhm. lagi kan namanya teori datangnya dari barat gitu, datangnya dari apa negara lain mungkin Heeh. penelitiannya lebih banyak di negara yang cenderung individualis, maka mereka tidak bicara soal bahwa ini adalah gerakan. Sedangkan kalau di negara kita sendiri, gerakan orang muda itu pasti urusannya gerakan, mau Mhm. dari zaman kemerdekaan, mau dari zaman apa namanya Sumpah Pemuda dan segala macamnya tuh semuanya pasti orang mudanya nggak sendiri, nggak ada tuh yang namanya ketokohan dia satu gitu, pasti orang mudanya di apa dikelompokkannya mahasiswa. Itu mengapa penting kita melihat juga MYP ini di apa ya diberikan konteks negara gitu. Jadi bisa jadi negara lain nggak harus tuh ada gerakan, yang penting ada perwakilan satu di jadi menteri itu udah meaningful participation misalnya. Mhm. Mungkin bisa jadi mereka value-nya berhenti di sana gitu, karena mereka punya tingkat pendidikan yang bagus, terus juga tingkat individu yang memang mereka mau gitu untuk terlibat aktif, tapi dengan negara yang punya konteks apa ya kita tuh majemuk gitu, jadi lebih lebih pede kalau misalnya rame-rame, Mhm. terus juga terefleksi dari banyak apa ya banyak kejadian besar historikal yang selalu ujungnya adalah gerakan. Nah, itu makanya kita juga perlu tambahkan konteks bahwa ketika kita bicara soal meaningful participation, artinya bukan hanya satu orang, tapi kumpulan orang Ramai. muda yang dia memang apa ya berdaya untuk bisa berada dalam sistem pengambilan kebijakan. Dan itu
pasti banget nggak mungkin sendiri. Jadi kalau ada satu orang anak muda aja, misalnya staf sus, Hmm. misalnya bicara staf sus milenial, dia cuma tokoh-tokoh aja, misalnya satu dua. Apakah dia efektif terhadap kebijakan terkait dengan orang muda? Nah, buktinya, apakah ada pembuktiannya gitu. Nah, itu sebenarnya sangat apa ya, sangat bias gitu kalau kita cuma mau apa, mengandalkan satu dua orang, karena nggak bisa bawa gerbongnya sangat besar. Indonesia ini sangat besar negaranya, dan tidak membuat sesuatu yang apa ya, saling saling terhubung gitu. Ini kan komunikasinya harus dua arah. Nah, kalau misalnya nggak kayak gitu, makanya ya wassalam gitu. Jadi, menurut kamu bahwa MYP di setiap negara itu berbeda-beda berdasarkan konteksnya. Kalau di Indonesia kan kita berdasarkan sejarah kita tuh selalu berkelompok-berkelompok gitu ya, dari zaman dulu, dari zaman masih belum kita masa reformasi sampai sekarang juga masih berkelompok-kelompok. Maka ketika udah sekarang ada salah satu anak muda yang misalnya tadi menjadi status, apakah dia benar-benar berada di atau menerapkan meaningful youth participation itu karena siapa yang dia wakili gitu ya kan. Jadi, iya, dan memang penting memahami MYP di setiap negara berdasarkan konteksnya. Nah, makasih untuk penjelasan yang sangat, rigid tadi, sekarang kita mau ngobrolin soal MYP dan jaringan kita sama. Nah, menurut kamu, tadi itu kan kamu cerita kalau di dalam, kita sama itu ada anak muda, gerak apa, organisasi anak muda yang sangat dominan di dalamnya. Menurut kamu, mengapa sih penting orang-orang muda terlibat dalam program HKSR yang dijalankan oleh Kita Sama? Kalau melihat dari si program sendiri ini, kadang kita juga mesti aware bahwa ada program yang dia diperuntukkan untuk orang muda, Mhm. ada program yang dia memang general gitu, dia istilahnya apa ya, program untuk semua. Nah, kalau program Right Here Right Now ini, salah satu yang menjadi core-nya adalah isu orang muda dan isu SRHR atau HKSR gitu. Jadi dua isu ini tidak boleh apa ya, saling bergesek terus jadi dinamika yang bertolak belakang, justru harus saling menguatkan. Dan ketika melihat bahwa orang muda menjadi inti dari isunya, maka orang muda juga harus punya kedudukan atau dia Mhm. punya power di dalam program tersebut. Ini yang susah praktiknya sebenarnya. Kalau organisasi di dalam jaringan itu tidak punya perspektif, Iya. maka orang mudanya ini punya kesempatan atau punya suara, maka sangat sulit gitu untuk bisa bisa apa ya, bisa bekerja dengan baik. Contoh misalnya, di dalam Kita Sama, karena kebetulan organisasi yang tergabung ini tuh punya, sedikit pengetahuan terkait dengan, si MYP ini atau Meaningful Participation, tapi belum ini nih, mereka cuma tahu, "Oh iya ini program anak muda, banyak anak muda nih di sini," ya udah mereka, juga harus ngomong gitu. Nah ini kayak, Mhm. sedikit banget mereka, perspektifnya tuh udah ada. Terus, program mendukung, dengan apa ya, mengasah si organisasi-organisasi lain nih punya komunikasi gitu dengan, orang muda. Di awal tuh dicoba, jadi susah banget untuk, bisa apa ya, membuka pintu gitu untuk, "Hey, ini anak mudanya loh yang harus di depan, anak mudanya loh yang harus punya power," gitu. Ya. Susah banget, harus sampai dibikin sistem, harus dibikin pelatihan, terus ada value clarification, itu tuh, berbagai cara digunakan. Jadi 1 tahun, 2 tahun awal tuh masih struggling lah ya untuk, bisa si youth at core tuh benar-benar dijalankan. Tapi memang, itu, apa ya, istilahnya keindahannya gitu, bahwa, sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa semua orang tuh karena pernah muda, terus mereka jadi, apa, lebih lebih ramah gitu sama anak muda. Orang-orang ada yang dia merasa karena, ya dia punya pengalaman lebih banyak, dia punya pernah muda, dia tahu mana yang lebih baik, itu tuh ada orang kayak gitu. Dan kadang kalau misalnya kita, apa namanya, ya abai gitu, cuma satu 2 aja, ternyata dia dominan. Nah, itu Mhm. kan tetap menjadi masalah gitu. Nah, akhirnya dibuatlah sistem komunikasi dulu tuh kalau nggak salah aku inget, dibikin tuh kayak youth, apa ya, kayak bahasanya tuh ada kelompok youth, terus ada kelompok yang Mmm. dewasa. Dicobain nih,
gimana caranya youth nih saling menguatkan, terus juga si adult-nya nih mungkin ada yang dia kan saling apa namanya ya, saling belajar gitu, yang Mhm. mana yang ada yang sudah pernah implementasi program youth, ada yang belum pernah, terus saling belajar. Terus tapi protes orang-orang, kok ini sih anak muda misalnya ada pertemuan duluan, terus orang dewasanya nggak diajak, kan kita juga pengen ngobrol gitu, jangan dipisah-pisahin dong, jangan dikotak-kotakin. Oke, Nah, dimulailah terus kayak, oke kalau gitu berarti ini jangan jadi kayak perang-perangan nih, kayak sembunyi-sembunyi diskusinya. Jadi harus di atas meja dibicarakan gitu, jangan si youth-nya diem terus rapat sendiri, terus ternyata pas di situ jadi meledak gitu. Nah, itu sebenarnya pembelajaran sih, karena ketika misalnya ini balik lagi ya konteks negara. Mungkin di negara lain, mereka tuh bikin pertemuan dulu di awal. Oke, youth-nya ngumpul. Kita bikin nih strategi gimana caranya biar bisa bicara lebih apa ya, lebih lantang gitu, lebih yakin dengan nanti ketemu sama orang dewasa. Itu tuh kayak jadi kebiasaan. Nah, ketika misalnya dengan konteks Indonesia, mereka tuh bicaranya kayak ya jangan sembunyi tangan atau jangan di bawah meja gitu diskusinya gitu, ditaruh dong di atas meja mhm. untuk benar-benar kita apa ya, sama-sama belajar gitu. Orang dewasa juga perlu belajar gimana caranya si isu ini tuh benar-benar masuk tuh, jadi bukan kayak diadu. Nah, itu kan sebenarnya kita juga pembelajaran, oh ternyata kalau kayak gini tuh kita menyinggung. Jadi bahasanya tuh kayak kita seakan-akan dianggapnya mau perang gitu sama orang dewasa. Nah, ya, Elsa di konteks negara lain nggak kayak gitu ya. Iya iya, Cuman benar. kalau di sini orang tuh lebih tersinggung kenapa harus ngumpet-ngumpet atau kenapa harus duluan gitu. Padahal ya sebenarnya strategi untuk ketemu duluan tuh biar pede ngomongnya atau biar yakin gitu, nggak diem Siap-siap aja. ya. Kadang kan kalau kalau misalnya nggak punya informasi di awal, terus pengalamannya juga sedikit, nggak pede ya mau ngomong ya, atau takut disangka apa sih gitu, atau takut dinyinyirin yang ih apa sih ini anak muda nggak jelas kayak gitu kan, ada ketakutan gitu, takut kalau mau Takut ngomong atau salah gitu ya? jadi Mhm. ada tuh temen dari youth juga yang waktu itu aku encourage, karena dulu posisinya masih organisasi anak muda, jadi kayak bertugas ya karena dulu punya apa salah satu value MYP dalam organisasi, jadi approach juga nih, ayo dong kamu ngomong atau kamu perlu dibantu apa untuk bisa kasih pendapat dengan konteks wilayah kamu gitu. Terus dia bilang, "Saya sebenarnya pengen ngomong sih, tapi saya takut salah atau saya Mmm, takut nanti pertanyaannya aneh," gitu, kayak orang, mhm. dia nanya gini. Nah, itu sebenarnya ada Iya. ketakutan-ketakutan yang pada akhirnya jadi make sense ketika sebelum pertemuan tuh ada persiapan dulu. Nah, ternyata ketika itu apa namanya dilakukan, terus orang dewasa kasih feedback, oke kita semua ini ya apa namanya taruh aja di semua di atas meja. Kalau nggak ngerti ya nggak ngerti. Kalau misalnya mau debat ya debat. Kalau Mhm. misalnya mau apapun gitu bener-bener di situ. Jadi kayak misalnya pun mau kasih pendapat, saya sebenarnya belum ngerti nih, boleh nggak diulang lagi? Atau saya sebenarnya mau kasih pendapat, tapi saya nggak tahu nih pendapatnya benar apa enggak. Jadi beneran berlatih untuk bisa saling apa ya, saling menghargai gitu. Karena balik lagi mungkin ini ya, kita tidak punya budaya berbicara, tidak punya budaya untuk apa mengeluarkan pendapat di depan orang dewasa, ya di sekolah kita kan susah ya untuk mengambil pendapat, nggak pernah mungkin kalau Mhm. di kelas tuh kayak kita nggak punya budaya itu, makanya sangat sulit untuk bisa apa ya keluar dari cangkang kita, gitu. Karena sistem pendidikan kita kok kayak orang dewasa ngasih sesuatu di kepala kita. Nah, itu kan Ya. juga perlu melatih juga kan, si, youth-nya ini keluar dari budaya, sehari-hari. Itu kan nggak mudah, pada akhirnya sekarang sudah cukup sebenarnya menuju, penutupan nih, udah cukup apa ya, kalau saya lihat dinamikanya tuh udah mulai oke, semua saling mengerti gitu, saling, apa ya, mampu bahu-membahu untuk protes kalau misalnya programnya nih aneh-aneh misalnya. Programnya nih kebijakan programnya dari manajemennya tuh tidak membuat teman-teman di nasional nyaman. Nah, itu semua udah satu suara. Jadi kalau saya lihat tuh in terms of dinamika apa project atau dinamika jaringan sama dinamika project tuh saya selalu melihatnya dua hal yang berbeda. Jadi berkembangnya dinamika project ini sangat baik, dinamika jaringan ini sangat baik.
Jadi saya bisa melihat, banyak banget, progres dari organisasi orang muda yang dia mampu untuk kayak apa ya, mengeluarkan ide, terus Mhm. juga, mereka, apa ya, mau untuk, sumbang sumbang, apa namanya, pemikirannya mereka, terus bawa konteks dari daerah, bawa juga misalnya, biar bagaimanapun mereka juga punya masalah di internal, misalnya kita nggak bisa nih kalau dikasih beban seperti ini karena organisasi kita bla 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 Organisasinya. bla gitu. Mhm. Selama proses tuh memang apa ya, itu tuh selalu selalu terjadi gitu, diskusinya selalu terjadi dan, eee, ya kalau pada akhirnya bisa memberikan masukan yang cukup banyak pada manajemen program. Itu sih Ayun. Oke, iya ya. Berarti memang prosesnya panjang ya, dari awal ada capacity strengthening, terus tuh menyatukan nilai-nilai antara, satu organisasi sama organisasi lain, sama organisasi orang dewasa, organisasi orang muda juga itu prosesnya panjang. Lalu setelah itu apa sih ruang seperti apa sih yang diciptakan kita sama untuk melibatkan orang-orang muda secara penuh dalam program HKSR ini? Yang pertama peningkatan kapasitas. Iya. Jadi, karena program, Right Here Right Now ini adalah advokasi dan kampanye, maka itu yang di apa ya, dicecer gitu, yang didorong terus gitu, kapasitasnya. Terutama, dalam, advokasi dan advokasinya tuh, internasional. Jadi, balik lagi ya karena programnya ini, salah satu dorongannya adalah untuk bisa terlibat secara aktif gitu di Mhm. kebijakan internasional, maka salah satu yang kita protes juga adalah kamu jangan menuntut kita bisa ikutan tanpa ada apa namanya peningkatan kapasitas itu nggak mungkin Oke. untuk orang nggak ngerti terus suruh datang misalnya ke high level meeting gitu kan nggak lucu di token kan jadi kesempatannya itu dibuka di level nasional punya forum ya meskipun ini agak terlambat ya menuju programnya selesai baru si forum-forum ini peningkatan kapasitas dan kayak kita bikin semacam masukan gitu dari level nasional tuh udah mau akhir project gitu. Cuma kita jadi sadar gitu, oh iya kita tuh nggak bisa loh cuma terwakili satu dua balik lagi nih konteksnya ini ya kayak tadi yang gue bilang MYP tuh nggak bisa cuma satu dua orang aja yang jadi perwakilan tapi harus gerakan. Nah sebenarnya dari situ refleksinya datanglah ide untuk punya forum di level nasional untuk bisa bikin rekomendasi dan itu dibuat setiap ada pertemuan advokasi internasional selalu dibuat juga di level nasional. Itu yang sebenarnya kalau kupikir kita tuh nanam gitu kayak membibit banyak pohon-pohon yang sebenarnya nggak bisa dipetik pada saat itu juga, cuma paling nggak ada interaksi, terus ada juga peningkatan kapasitas, pada akhirnya kan ada relasi yang dibangun. Jadi mungkin suatu saat kalau misalnya nanti ada proyek lain atau ada semacam inisiatif advokasi lainnya, itu bisa dijalin lagi seperti itu. Dan memang ini juga ya lagi-lagi memang prosesnya panjang ya untuk menciptakan, ruang untuk teman-teman muda di kita sama ini terlibat loh dari peningkatan kapasitas, terus memang langsung diterjunkan, untuk ikut-ikut di forum-forum internasional dan akhirnya menciptakan juga forum di lingkup-lingkup kecil di daerah di sekitarnya mereka dan akhirnya ya mereka terlibat secara bermakna di dalam satu program HKSR. Kalau kalau boleh cerita juga, apa dan bagaimana sih peranmu untuk memastikan orang muda di dalam kita sama berpartisipasi secara penuh, untuk program HKSR yang dijalankan? Mmm, jujur peranku mungkin kalau aku bilang peranku sangat sangat apa ya, sangat kecil dalam growing-nya teman-teman, karena Mhm. balik lagi modalitasnya tuh udah dari awal. Mhm. Jadi di antara masing-masing tuh sebenarnya kalau nanam bibit tuh mereka udah ada tunas-tunas yang kayak, Mhm. kita Mhm. bisa nih," gitu. Cuma Mhm. memang sebagai orang yang bertanggung jawab untuk program dan jaringan, maka di sisi program harus sangat keras kepada yang manajemennya kan berlapis ya kalau di program Right Right Now ini. Eee, harus selalu selalu mengingatkan dalam tahap dalam manajemen program ini untuk juga enabling si youth-nya bisa terlibat. Paling enggak dari sisi koordinator nasional memastikan untuk tidak menyulitkan teman-teman dan Mhm. enabling si prosesnya ini ya kalaupun ribet paling enggak lebih cepat lah gitu. Jadi jangan lama birokrasi apa segala macam tuh dipapas gitu. Jadi kayak dulu mungkin banyak banget
proses tertutup yang karena sebenarnya bukan nggak pengen terbuka, karena diskusinya tuh pasti panjang, diskusinya pasti belibet, birokrasinya banyak, jadinya nggak sempet komunikasi sama teman-teman dan, Mhm. jadinya banyak pertanyaan gitu. Jadi, seakan-akan tidak transparan, padahal sebenarnya waktunya tuh udah habis untuk ngurusin birokrasi. Nah, kayak proses, ketika, aku berada dalam posisi koordinator nasional, komitmenku adalah komunikasi dengan teman-teman jaringan. Mhm. Jadi, karena itu yang, apa ya, building trust itu satu hal yang penting. Jadi baik di antara jaringan, pun juga di dalam, managerial program. Pun juga dengan ini ya, regional, internasional. Jadi selalu, aku tuh membuka, apa ya, kayak kotak saran. Jadi kayak kalaupun, nggak setuju sama sesuatu, itu teman-teman semuanya nggak di belakang ngomongnya atau protesnya di belakang. Silakan, pas dari sekarang juga nih misalnya ada forum dibuka, silakan di situ, sampaikan, keluhan ataupun misalnya kayak apa yang bisa dilakukan biar improve gitu. Plus sama asistensi. Itu penting karena, kalau kita udah ribet sendiri dengan urusan di, managerial program yang tidak sederhana ya, karena harus ngelewatin regional, harus, internasional. Jadi Mhm. level itu, belum lagi di nasional gitu di hosting-nya, tapi lupa nih ada teman-teman yang perlu diasistensi. Nah, Mhm. itu yang harus selalu available karena teman-teman, muda nih juga, ada apa ya, kayak mereka pergantian pergantian, orang yang bertanggung jawab itu juga nggak bisa dihindarkan. Makanya proses asistensi itu kayak komitmen dari tim, program. Jadi, aku di bagian program, terus, Mbak Ika dulu di bagian finance tuh kita komitmen, "Oke Mbak, nih kita harus asistensi ya, kita, jangan tinggalin." Jadi kayak jangan cuma marah-marah doang, jangan cuma protes doang, urusan admin, tapi kita juga bantu teman-teman, dan kayak apa ya, capacity building juga gitu buat mereka, modalitas mereka juga untuk punya perspektif program dan perspektif finance yang, oke gitu dalam dalam implementasi. Itu yang perlu kita, pastikan, tanggung jawab kita adalah asistensi. Nah, itu yang selalu dengungkan gitu ke regional bahwa ini nggak bisa berhenti asistensi, teman-teman juga, kalau misalnya memang mau orang muda itu at centered, ya kita pastikan itu tuh jadi fasilitas gitu. Asistensi adalah fasilitas dari si program dan, meskipun, program ini punya value meaningful participation, tapi ditranslasi ke program tuh kayak gimana gitu. Iya, Kan iya. selalu orang tuh nggak sadar kadang, bahwa bukan cuma, ngundang orang muda dalam meeting, bahwa mereka tuh, punya perspektif, meaningful participation, tapi mereka juga menyediakan fasilitas untuk orang muda tuh bisa, terlibat, secara aktif, yang adalah salah satunya asistensi, Mhm. terus peningkatan kapasitas, terus juga kalau misalnya dia mau ada staf orang muda, pasti tentu aja selain apa ya, internship pun kalau misalnya itu kan harusnya, berbayar ya, misalnya dapat fee gitu, untuk mereka misalnya transportasi kek atau biaya komunikasi, itu juga perlu disediakan, dan, kadang orang kalau nggak punya perspektif dalam, program, itu juga nggak ngeh itu adalah kebutuhan. Jadi, 3 hal itu kadang jadi kayak terlupakan gitu. Jadi itu yang kita pastikan bahwa, si program ini, meskipun ribet adminnya, tapi tetap, punya, perspektif untuk, melibatkan orang muda, bukan hanya, mereka implementasi program aja terus udah kayak charity gitu. Jadi, mereka juga harus dapat sesuatu gitu ya, balik lagi ya kalau tidak bisa secara finansial mereka, gain something, tentu mereka gain-nya adalah pengetahuan, Pengalaman baru. kapasitas. Itu juga salah satu modal, istilahnya kayak kita nambahin modal mereka untuk bekerja di masa depan, kayak gitu sih. Oke, iya betul juga itu, memang kalau mau melibatkan orang muda kita juga harus memikirkan kebutuhannya gitu kan, dan tadi kalau aku tangkap, kamu juga kamu perannya bekerja sebagai tokoh sentral yang menyambung, menjadi jembatan antar orang muda, orang dewasa, terus level-level nasional, regional, internasional. Nah, mmm, refleksi dari peran kamu kemarin Pus, sebagai orang muda yang terlibat secara bermakna dalam program HKSR, gimana kamu, berhubungan dengan orang dewasa ketika menjalankan program tersebut, Pus? Eee, Kalau tadi
Ayun bilang aku adalah jembatan, Mhm. sebenarnya aku, merasa memang salah satu komitmenku adalah posisinya di tengah gitu. Jadi Ya. aku nggak mau, relasinya tuh vertikal, aku pengennya horizontal gitu. Jadi kayak Mhm. pun dengan, regional, internasional, aku maunya kayak narik, "Hei, kamu jangan di atas, tapi kita semua setara," gitu. Ya. Dan Mhm. gimana sih caranya biar setara? Nah, itu pun balik lagi ya, aku merasa beruntung karena modalitasku cukup banyak untuk berada dalam posisi ini. Pertama, punya kapasitas isu, kapasitas, secara apa ya, skill administratif itu juga, sudah terlatih lah istilahnya ya, beberapa kali sudah implementasi program dan program yang serupa. Jadi kayak kalaupun mau, monitor ataupun mau evaluasi tuh jadi punya kapasitas. Nah, selain itu juga, apa ya, kayak balik lagi relasi gitu dengan, baik di nasional maupun di regional pun udah punya relasi. Jadi kayak trust-nya tuh udah ada, di aku gitu. Nah, ini yang sebenarnya kalau dibilang, apakah nanti, akan ada misalnya koordinator nasional, yang sepertiku lagi, bisa jadi ada, tapi tetap modalitasnya juga perlu dibangun gitu. Tidak semua orang kan punya, relasi gitu yang, sudah terbangun dengan, baik di nasional maupun di, internasional dan regional, di manajemennya, terus juga, kapasitasnya terkait dengan isu itu juga tidak semua orang tuh terasah untuk ngelihat mana sih, celahnya ada di mana untuk bisa, ningkatin lagi atau boost lagi nih Mhm. si programnya. Nah, makanya penting tuh sih peningkatan kapasitas itu. Jadi nggak maupun dia, ibaratnya aku pun merasa salah satu yang sangat kurang banget adalah peningkatan kapasitas untuk koordinator nasional. Mmm, Jadi mhm karena mhm. waktu sangat sempit, ibaratnya kayak apa ya, aku tuh ekspres gitu. Learning Jadi by jalan doing berarti juga ya, Pus? betul, jadi kayak pas aku masuk pun pertama kali tuh aku udah langsung ditelepon, "Halo Puspa," jadi sore langsung telepon ada regional internasional gitu kayak komitenya, terus kayak, "Gimana nih rencananya?" "Rencana apa ya?" Jadi dia tuh, "Baru aja nih kita duduk di Ya, sini nih, rencana apa nih? baru buka laptop di hari ini," terus udah langsung kayak, "Ayo kamu ngapain?" Gitu. Jadi sebenarnya itu juga, terkaget-kaget gitu di awal. Nah, apalagi kalau misalnya youth-nya dia cuma dikasih jabatan, tapi nggak dikasih modal itu. Jadi Mhm. kayak nggak dikasih modal kepercayaan, nggak dikasih modal kapasitas, itu tuh nggak akan bisa. Mungkin dia dia sebulan, 2 bulan, ya 3 bulan keluar. Udah bye gitu ya? Jadi kayak, "Bye, ngapain gue ada di sini?" Gitu. Karena Iya iya. kan kayak orang muda kan merasa, "Gue masih panjang nih umurnya," gitu, "masih, jalannya masih panjang ke depan, ya gue mendingan cabut aja." Kan Mhm. ada ya kayak gitu dan itu nggak bisa kalau stay pun, pasti ada hal yang membuat dia mau stay gitu. Nah, pada saat itu, kebetulan karena aku punya, ya kapasitas program tuh develop lah ya, cuma karena punya modal trust, jadinya tuh, lebih percaya diri gitu, paling nggak percaya, oke ini karena, ada modal kepercayaan dari jaringan, maka aku tetap jalan gitu. Jadi, semua orang punya kepercayaan ya meskipun juga bisa dibilang kayak antara, beban ataupun, sebenarnya kayak kesempatan gitu. Cuma kalau orang-orang sudah percaya kan artinya apapun yang kita putuskan, apapun yang kita nilai, sambil berjalan melihat segala sesuatu secara objektif, jadinya lebih mudah, orang-orang untuk menerima keputusan kita. Nah, itu sebenarnya salah satu modal kuat tuh, aku berada dalam, posisi koordinator nasional. Tapi kalau nggak ada, ya udah kayak orang nggak percaya, terus juga susah nih program, Ngapain nih? ngapain Ngapain nih aku di ngapain sini? ngapain Oke. terima terima orang pada protes gitu. Nah kan Iya. sebenarnya itu yang, menurutku nantinya pun kalau misalnya ada desain program dan pengen ada koordinator nasionalnya orang muda, modal-modalnya tuh harus dipenuhi dulu gitu untuk dia mampu, ke depan, bisa memimpin atau, manage programnya dengan baik, gitu. Ya ya, sekali lagi memang peningkatan kapasitas itu yang perlu ya, dan, menjadikan semua hubungan itu menjadi horizontal, jadi setara seperti yang tadi kamu bilang. Ya aku setuju dengan, statement itu dan aku juga mau dengar cerita kamu tentang, gimana sih pendapat kamu peran orang dewasa di dalam kita sama, dalam menjalankan praktik, MYP dalam program HKSR yang dijalankan oleh Kita Sama, Pus? Hmm, Hmm. ini menarik karena
orang dewasanya juga turnover-nya tinggi Oke. di program ini. Jadi mungkin Mbak Nanda kemarin, ngobrol sama Mbak Nanda tuh salah satu yang cukup lama dari awal, ikutan sampai akhir masih ada Mhm, gitu, tapi mhm mhm. banyak banget, orang dewasa yang silih berganti gitu. Karena balik lagi ya nih, model programnya sendiri tuh bukan program yang dia jadi core gitu. Jadi dia, apa ya, kayak tempelan dari program-program lain sebenarnya si program Right Now ini. Mhm. Makanya mungkin banyak organisasi juga yang merasa, "Oke, ini kayaknya nggak harus gue kok yang, muncul," atau direktur-direktur merasa, "Ya nggak perlu lah gue, hadir di sini." Itu selalu, apa ya, muncul gitu omongan satu 2 lah yang kudengar gitu. Cuma memang, eee, orang dewasa sendiri sebenarnya punya peran untuk, dia bukan memutuskan ya, tapi, balik lagi ketika misalnya kita, orang muda tuh merencanakan sesuatu tuh, kita tuh stacking dream gitu. Jadi kayak, expectation-nya kita bikin, apa namanya, seoke mungkin kita bisa ngelakuin 1000 hal karena punya tenaga, karena punya tadi, tenaga kerja murah ya, jadi banyak volunteer yang bisa dia Mhm. diajak dan segala macam, dia kayak, "Bisa kok nih gue ngerjain A, B, C, D, E," gitu. Tapi sebenarnya ketika melihat realita, "Hei, kamu tuh bekerja tidak sendiri, ada ini loh, ada faktor A, ada faktor B." Nah, itu yang, ketika, apa, salah satu yang menurutku jadi proses refleksi yang sangat baik pada saat, pembuatan, apa namanya, eee, planning di tahun 2020, jadi 2019 November tuh kita ada meeting gitu, mungkin Ayun ikutan nggak ya? Aku lupa. Nah, Mhm. jadi di situ tuh, orang mudanya, kita A, B, C, D, A, B, C, D, terus orang, dewasanya kayak bantu untuk kayak apa ya, posisinya tuh bukan mereka nyuruh A, B, C, D, E, tapi, membantu kita untuk berpikir lebih kritis. Misalnya kayak gini, instead of ini, kalau dari pengalaman kemarin menarik dari kejadian belakang, itu tuh kayak gini gini gini, kira-kira gimana ya baiknya? Terus, oh kalau kayak gitu pengalamannya berarti mungkin perlu di sini nih. Jadi, ada komunikasi yang terjalin untuk membicarakan waktu itu kita ngomongin theory of change. Jadi, Mhm. salah satu outcome yang pengen kita, apa, dampak yang pengen kita munculkan dalam, aktivitas di tahun 2020 itu apa aja gitu, atau output-nya lah paling nggak apa sih yang bisa kita capai nih bersama. Nah itu tuh kayak prosesnya tuh sangat sangat apa ya, aku melihatnya sehat gitu. Jadi, nggak ada yang, ngotot-ngototan dalam arti, tanpa konteks. Nah, orang dewasa tuh memberikan konteks sebenarnya, membagi misalnya di project lain, karena mereka juga kan sebenarnya, implementasi project lain ya, dan ada relasi dengan pemerintah, terus juga ada relasi dengan, organisasi lain gitu yang lebih luas. Nah, itu makanya, kalau aku pikir salah satu praktik baiknya adalah orang dewasa memberikan konteks, bagi orang muda juga untuk bisa, apa, reflect gitu dari baik itu perencanaan maupun evaluasi. Oke, jadi kalau bisa dikatakan ya, mendukung ya apa orang-orang dewasa di dalamnya. Pun kalau mendukung pasti ada tantangan dong, Pus. Apa sih tantangan yang kamu hadapi ketika melibatkan diri secara bermakna di program HKSR yang dijalankan kita sama? Tantangannya, balik lagi karena ini sistematika project, jadi, batu sandungan paling besar adalah, si, apa ya, kayak admin project-nya sendiri sih. Jadi itu yang kayak aku juga sempat protes, bahasanya kayak lebih kepada, lu tuh, ngajak anak muda nih, banyak organisasi anak muda, bahkan NC-nya atau koordinator nasional itu muda. Mhm. Terus tuh bikin sistem yang seribet ini, kayak buat pelaporan lah, buat, apa namanya, ya terutama pelaporan keuangan ya, yang Mhm. sebenarnya bagus gitu untuk akuntabilitas, karena, dalam sistem yang fleksibel, pasti juga dia butuh kayak semacam tali pengaman untuk, bisa tetap, apa ya, akuntabel gitu. Nah cuma, ya kita tidak expect bahwa ternyata sesulit ini gitu, si sistem adminnya. Nah, pada akhirnya itu juga yang, apa ya, kayak mereka juga berefleksi sih di level, internasional dan regional sendiri, "Oke deh next jangan pakai sistem yang sama," gitu. Kalau misalnya pun memang, ekspektasinya adalah, si, orang muda ini, jadi center ya
jangan pakai sistem yang terlalu belibet gitu, atau dibikin sistem yang paling nggak memudahkan semuanya gitu, tapi tetap akuntabel. Baik. Nah, bagusnya pengalaman dariku adalah environment yang diciptakan, yang ada itu tuh cukup baik gitu ya, meskipun ada satu dua lah yang pada akhirnya perlu di boost lagi gitu, perlu dikuatkan lagi. Tapi paling nggak banyak sekali faktor terkait dengan environment yang membantu tugas seorang NC itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Ya, berarti memang, apa namanya, di dalam MYP sendiri kadang kita tricky ya gitu ya. Kita harus benar-benar memahami bahwa, ya orang muda memang terlibat, tapi jangan jadi tumbal gitu. Seperti misalnya hubungan-hubungan yang, hubungan manajerial, administratif yang berlapis, tapi orang muda ya jangan ditumbalkan, tapi juga diberikan kapasitas, diberikan apa, pengetahuan untuk mengerjakannya dan kerjasama gitu, nggak sendirian. Oke, makasih Pus untuk ininya lagi, penjelasannya sangat lengkap. Terus aku juga mau tanya nih, menurut kamu dukungan seperti apa sih yang teman-teman muda butuhkan untuk terlibat secara bermakna dalam suatu program HKSR, ketika berhubungan sama pemerintah dan institusi lain yang berkaitan gitu? Kalau dengan pemerintah ya, ini agak tricky karena kembali ke environment. Jadi kayak kalau di pemerintah tuh kita mengibaratkan mereka tuh kayak benteng Takeshi. Jadi kayak banyak labirin gitu yang dipunya dalam orang dewasa sendiri pun untuk terlibat secara aktif gitu dalam relasi antara masyarakat sipil dan pemerintah itu susah. Ya, terus kayak apakah anak muda mendapatkan misalnya kayak privilege lebih banyak gitu untuk bisa terlibat? Kalau dalam ikut sertaan karena sekali lagi ya banyak banget advokasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi baik itu UN ataupun organisasi lain ataupun dari level pemerintah sendiri untuk melibatkan suara orang muda. Kalau misalnya di program orang muda tuh banyak. Cuma ketika mau bergabung misalnya bicara soal kebijakan, siapa sih anak muda? Kayak pemerintah pasti akan lebih dengerin orang yang punya modal atau mereka bisa menawarkan mau ngerjain apa. Terus juga posisinya pasti advisor. Kendala-kendala kayak gitu tuh yang sebenarnya jadi tantangan. Harusnya treatment-nya tuh sama gitu dengan bagaimana pemerintah membuka ruang untuk masyarakat sipil terlibat gitu. Jadi kalau misalnya mereka percaya bahwa level organisasi internasional nih bisa ngasih modal, ya anggaplah orang muda dengan pengalaman mereka, dengan jaringan mereka adalah modal gitu buat mereka untuk bisa baik kayak apa ya, kayak modalin program gitu kan. Nah ini balik lagi ya, mereka tuh selalu berkali-kali urusannya kayak, ya kalau bikin kebijakan nanti gimana implementasinya? Duitnya dari mana? Terus, ya kalau misalnya nanti kamu masukannya begini, nanti kita gimana yang tugasnya udah udah berlimpah lah istilahnya ya, tugasnya kayak nanti dia harus ngerjain A, B, C, D, E, meskipun ya kita tahu mereka kan digaji dari negara gitu ya. Terus kita kayak yang harus memahami mereka, tapi mereka nggak memahamin kita. Itu yang kadang kita tuh habis gitu mikirin apa yang harus kita omongin, tapi kita juga nggak mikirin sebenarnya mereka caranya untuk dengerin kita tuh kayak apa. Nah pemerintah sendiri tuh juga nggak sadar bahwa lah iya kan emang duitnya habis buat gaji sama sosialisasi doang, tapi sosialisasi duitnya habis ya karena mereka nggak asal habis gitu, nggak menggunakan misalnya si resource manusia ya kalau bilang resource tuh agak ini sih, cuma manusia juga salah satu modalitas gitu untuk misalnya melakukan sesuatu gitu dengan nggak habis uangnya untuk meeting, sosialisasi warga di mana habis level provinsi dari nasional ke provinsi, provinsi ke daerah, udah sampai RT kelurahan gitu udah receh-recehan. Udah Jadi kayak recehan. ciprat-ciprat aja anak muda Ya, kayak ngumpul, oke, ngumpul set. aja. Udah habis. Jadi Ya. itu yang harus sadar juga bahwa pemerintah ketika misalnya ada satu program pun mereka gain something gitu, bukan cuma gain tugas gitu. Nah itu kan juga perlu kesadaran dari si kita yang nanti juga kasih masukan ke mereka bahwa
masukan kita ini memang adalah kewajiban mereka untuk Tukar aja didengarkan. dan perlu juga ini ya, menurut aku ya itu tadi yang kamu bilang perlu juga memikirkan kebutuhannya tuh sesuai porsi ya. Jadi selain kapasitasnya, kebutuhannya tuh diberikan porsi yang sesuai gitu untuk teman-teman muda. Nah, kalau dari kita sama sendiri, gimana sih Pus kita sama mengajak orang muda lainnya di luar jaringan untuk terlibat dalam program HKSR? Eh, Pengalamannya? Pengalamannya sebenarnya salah satu yang strategi dari program adalah membuka pelatihan kepada anak muda secara umum. Jadi kita atau ngundang organisasi lain gitu untuk terlibat dalam kegiatan yang kita punya. Jadi nggak eksklusif untuk jaringan kita sama aja. Itu jadi salah satu kayak peraturan tanda kutip ya, peraturan di kita untuk membuka kesempatan kepada lebih banyak lagi orang muda yang terlibat. Karena tadi kan kita balik ngomongin soal bahwa meaningful participation adalah gerakan anak muda, terus juga salah satu cara untuk mereka bisa terlibat adalah dengan peningkatan kapasitas, maka dua hal itulah yang kita bangun di dalam program. Ya ini kan maksudnya bukan program yang masif ya, program yang dengan modal yang sangat besar. Maka dengan keterbatasan itu paling nggak dua strategi tersebut tuh kita masukkan dalam paling nggak mindset dari masing-masing organisasi untuk punya gitu. Dan itu terjadi sih di paling nggak selama saya menjadi koordinator nasional ya pun sebelum menjadi koordinator nasional juga itu yang jadi salah satu strategi kita. Karena kayak yang kita ajak tuh misalnya anak-anak muda yang bukan cuma di isu HKSR, tapi di isu lain untuk paling nggak dengerin lah isu gender gitu, dengerin lah advokasi untuk isu SRHR tuh kayak apa. Jadi mereka juga belajar gitu dari pengalaman kita dan kita juga belajar dari pengalaman mereka. Oke, gitu. Ya jadi memang selain mengajak, tapi kita juga ini ya teman-teman kita sama juga masuk ke isu teman-teman itu yang mungkin tidak ada hubungan dengan HKSR, tapi gimana caranya bisa dielaborasikan. Kalau menurut kamu, Pus, pembelajaran apa sih yang kamu dapatkan sebagai anggota jaringan terkait MYP ini saat mengimplementasikan program HKSR? Pembelajaran apa yang kamu dapatkan, Pus? Pembelajarannya MYP tuh kadang bagi banyak orang bullshit karena orang-orang tidak memahami bahwa MYP itu punya konteks. Jadi kembali lagi ya kayak MYP itu nilai teori yang ya tadi kayak aku bilang di awal itu kan datangnya dari Western gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak mentranslasi itu balik lagi kalau kita nggak punya waktu untuk ngendapin si perspektif itu dan tambah juga konteks yang ada di Indonesia, itu pasti nonsens. Karena siapa sih anak muda sekarang yang punya waktu untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan? Lah mereka habis waktunya buat mempersiapkan diri bekerja, terus mereka juga kalau terlibatnya cuma volunteer kalau di Indonesia gitu kayak tenaganya doang yang atau pikirannya aja yang dikasih gitu tapi mereka dapat insentif juga jarang gitu karena kan ya balik lagi ya keran yang turun dari atas gitu pendanaan tuh pasti sangat sedikit gitu sampai ke anak mudanya. Itu tuh jadinya selalu nonsens. Tapi kalau misalnya kita melihatnya bahwa banyak sekali kesempatan untuk kita bisa masukin ideologi itu sebagai ideologi yang memang kalau kita berkaca sama masa lalu kita, sejarah kita tuh sangat make sense gitu ngelihat bahwa orang mudanya tuh semuanya striving untuk bisa mempengaruhi kebijakan, terus juga menggebrak kayak disrupsi dari si kebijakan-kebijakan ataupun pemerintahan yang sudah menjalar itu sangat-sangat mungkin gitu. Iya. Berarti memang itu tadi ya pembelajaran teori MYP ini tuh kita benar-benar mengejawantahkannya tuh benar-benar dari akar, dari mungkin cerita-cerita sejarah dulu seperti apa dan akhirnya mungkin memahami bahwa ya memang sih teori ini dari barat tapi kita juga udah mengimplementasikannya sejak dulu kala loh gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir Pus. Kalau kamu sendiri gimana sih mempraktikkan teori MYP di dalam kehidupan sosial tapi di luar kerja-kerja jaringan?
Cie. Sebenarnya ini menarik karena aku baru saja aktif, Cie, Oke. bergabung sebagai BTS Army. Mhm. Saya sebagai bagian dari fandom satu grup band yang mungkin orang-orang nganggepnya ya lo kan fans gitu atau lo kan cuma pendengar musiknya mereka doang atau penikmat kontennya mereka doang, tapi setelah dimasukin lebih dalam, ternyata Hmm. ini ada satu komunitas yang menarik gitu, Mhm. dan mereka sangat diverse. Jadi kalau aku melihatnya ini kayak tenggelam dalam another structure society gitu. Kayak Mhm. kebetulan di fandom ini tuh BTS Army tuh sangat beragam dan uh, lingkup usianya tuh sangat dari usia belasan, dari usia mungkin dari bayi bahkan ada juga Mhm. yang baby-baby gitu suka, sampai yang umur 60-an tuh juga ada. Dan dominasinya tuh menurutku tuh nggak ada dominasi yang oh mana nih lebih dominan. Jadi sangat menurutku nih balance gitu. Pada akhirnya kan banyak sekali proyek-proyek sosial yang dibuat sama BTS Army gitu, baik dari charity, terus pendidikan, terus juga soal sosial politik. Nah ini menarik kayak orang-orang yang punya pendidikan tinggi, mereka mau untuk berbagi ke orang-orang muda yang lebih banyak gitu, atau fans baru mungkin juga nggak melihat dari usia, tapi sebagai fans baru mereka juga dapat pengetahuan terkait misalnya ada satu isu politik, saking luasnya demografi fans ini tetap anak muda yang dia punya peranan besar gitu. Karena ya yang 60-an segala macam kan nggak punya tenaga tuh ya buat kayak nyebarin bikin thread Twitter lah atau bikin tulisan lah segala macam, anak muda yang dia punya tenaga gitu untuk melakukan itu semua. Dan banyak banget anak muda yang dia pada akhirnya menyumbang strategi untuk BTS segede ini. Gerakannya nih aku ngelihatnya anak muda yang punya dedikasi untuk mereka bukan cuma ngasih cintanya, ngasih balik cintanya ke idolanya, tapi juga mau menggebrak si industri musik yang berarti kalau dulu tuh kita tergantung disuapin sama mana nih yang trending, mana nih yang secara algoritma dia sangat besar. Tentu kan artis Amerika gitu yang paling wow gitu. Padahal sebenarnya dari Asia ini bisa nih ternyata dia top of sebagai musisi top gitu. Dia dari Asia terus bukan bahasa Inggris. Nah, mereka bisa jadi pusat perhatian sekarang, dan itu menurutku salah satu kinerjanya anak muda juga. Kalau di Indonesia ini juga sama sebenarnya mirip. Jadi kayak kemarin bikin Army Indonesia Conference itu juga banyak anak mudanya yang ngelola, terus banyak yang juga anak muda yang mereka gabung gitu rame-rame kayak 400 orang saling ngobrol, terus gimana caranya bikin ABCDE, belajar bareng. Itu kayak kalau kuliah tuh ini kayak refreshing dari dunia NGO dengan Ya. dunia fandom tuh aku belajar banyak gitu. Kalau NGO kan ya balik lagi tadi ya ada urusan aliran dana nih di sini. Banyak orang-orang yang kadang nggak percaya sama NGO karena dianggapnya pantek asing lah, terus atau dia ngambil duit rakyat lah, apalah program, kayak banyak banget yang miring gitu soal NGO. Tapi kalau di fandom kan kayak ya duit-duit sendiri, terus ininya juga Mhm. inisiatif sendiri. Jadi kalau itu jadi kayak ini sebenarnya pembelajaran juga bagaimana fandom yang youth driven, young people driven, bukan cuma girls atau women aja, tapi juga banyak boys, banyak men juga di situ bisa mendorong sebenarnya baik secara kalau melihat kayak budaya kan Korea mungkin akan jadi lebih mudah gitu untuk advokasi kebudayaan mereka, tapi secara struktur sosial sebenarnya juga melihat bahwa ini sekarang Asia yang jadi center gitu, baik secara ekonomi maupun secara budaya tadi ya. Nah, budaya Asia tuh biar lebih kuat gitu gerakannya gitu, bukan cuma apa-apa yang dari barat itu adalah yang paling benar itu atau yang paling besar tuh kita bisa patahkan si mitos itu gitu. Jadi
ini pembelajaran baru sebenarnya untuk dipelajari lagi. Nanti kalau misalnya kita mau implementasi si perspektif ini di level NGO itu seperti apa. Jadi aku melihatnya itu kayak belajar lagi gitu di kehidupan sosial yang baru. Menarik Wow, sih. menarik ya. Jadi memang teori MWP ini juga bisa diterapkan dimanapun, tidak hanya di kerja-kerja sosial di dalam lingkungan aktivisme, tapi juga di hal-hal yang menjadi kesukaan kamu kayak Puspa ini suka dengan telah menjadi BTS ARMY dan kamu menerapkan itu sama teman-teman di dalamnya, yang mana di dalamnya juga nggak orang-orang muda gitu kan, nggak perempuan semua gitu kan, dan bisa bekerja sama ya Pus ya untuk menyuarakan untuk menyuarakan itu, karya-karya orang Asia juga gitu. Oke, terima kasih Puspa untuk waktunya, akhirnya kita, mendapatkan banyak informasi terkait MYP, refleksi Puspa, pengalamannya menjadi koordinator nasional di dalam jaringan kita sama untuk program, Rahi Retno atau RARN, dan semoga cerita-cerita Puspa yang, tadi teman-teman dengarkan bisa menjadi pengetahuan baru dan mendapatkan pembelajaran yang bisa diterapkan juga di dalam kehidupan sosialnya, di keluarga. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Puspa, selamat beristirahat dan beraktivitas. Dadah, terima kasih banyak Ayun dan teman-teman.